Saya Dia Tiara, saya Amati, saya Nadia Fersianti. Kembali dari kelompok 2. Selamat Saksikan video dari kami yang berjudul Hak Asasi Manusia. Ku memang belum sempat menyenangkan kamu, tapi caramu pergi hancurkan hidupku. Aku belum bisa maafkan kamu. Aku belum bisa lihat wajah kamu. Rasanya tersiksa, rasanya tak mau ingat. Tak ada obatnya, sakit yang kamu buat dulu. Ku beri kamu cinta, tak puaskan kamu. Aku belum bisa maafkan kamu. Aku belum bisa lihat wajah kamu. Rasanya tersiksa, rasanya tak mau ingat. Tak ada obatnya, sakit yang kamu buat dulu. Karena pas kata hatiku. Gimana pandangan kakak sebagai mahasiswa terhadap perkembangan HAM di Indonesia? Oke, gini, perkembangan HAM di Indonesia itu udah pasti kalau kita lihat dari tahun-tahun Orde Baru sampai sekarang reformasi itu pasti jelas HAM itu lebih dijunjung tinggi. Tetapi pada sekarang saat ini kita bisa ngelihat banyak koruptor, banyak orang-orang yang di sana yang korupsi dengan uang rakyat. Dia korupsi itu sama aja secara tidak langsung udah mengambil hak asasi manusia. Jadi kayak gitu, kita emang udah menjunjung tinggi, tapi kalau masih banyak yang namanya korupsi kayak gitu-gitu, itu masih belum sepenuhnya menjunjung tinggi hak asasi manusia. Terbukti sekarang kita punya undang-undang mengenai HAM.
kemudian juga ada Komnas HAM. Itu semua bukti bahwa di Indonesia sudah ada perkembangan positif mengenai perkembangan HAM. Hanya mungkin dalam prakteknya banyak yang tebang pilih, gitu kan? Ada kasus HAM yang kemudian menguap itu saja, sehingga perlu adanya ketegasan dari HAM, dari Komnas HAM dan pemerintah untuk mengawal pelaksanaan HAM Indonesia tanpa adanya tebang pilih, tanpa adanya pilih kasih, sehingga semua dapat merasakan mereka dari hak asasi manusianya. Kemudian mengenai pilkada langsung dan pilkada yang DPR, memang bagaimanapun pilkada DPRD atau DPR itu akan memasung suara rakyat, karena pemimpin kita akan ditentukan oleh segelintir orang di DPR yang kita belum tahu bagaimana mutu mereka, ya. Kita tahu kemarin bagaimana hiruk pikuknya proses sidang di DPR, itu bukti bahwa wakil kita itu belum seperti yang kita harapkan. Mereka hanya berpikir mengenai kepentingan mereka, bukan untuk kepentingan rakyat. Maka itu dikhawatirkan nanti kalau pilkada itu lewat DPRD, maka menghasilkan pemimpin yang hanya mengarah pada kepentingan mereka, bukan karena rakyat. Ya, meskipun harus kita akui juga memang pilkada selama ini masih banyak masalah, tapi tidak berarti harus diganti. Ya, cukup diperbaiki bagaimana agar rakyat tetap bisa langsung memilih pimpinannya, tapi dengan cara-cara yang baik dan tidak menimbulkan masalah atau tindakan kekerasan. Itu lebih baik. Ya. Nah, kalau sekarang sudah terjadi mereka memutuskan pilkada lewat DPR, maka saya kira rakyat berhak untuk mengajukan yang namanya uji material ke Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan undang-undang tadi, gitu kan? Nah, sekarang Presiden SBY sedang mengajukan Perpu untuk membatalkan undang-undang itu. Tapi rakyat juga berhak untuk mengajukan judicial review atau uji material ke Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan undang-undang tadi. Semoga itu bisa berhasil. Terima kasih.
ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find you. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see, I'll be the light to guide you. Find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you like 4, 3, 2, and you'll be there. 'Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah.